Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Perkenalkan, saya Nafi Askar Mawarni, mahasiswa dari Peternakan Universitas Papua Manokwari. Kedatangan saya di sini guna menyelesaikan tugas praktikum yang diberikan oleh dosen, yaitu mewawancarai peternak yang ada di Kota Nabire. Untuk itu saya meminta kesediaan waktu Bapak untuk saya wawancarai. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengenai pengalaman Bapak beternak ayam kampung. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Pak Sumardi. Pak Sumardi ya. Bisa Bapak jelaskan sedikit alamat tempat tinggal Bapak ini? Alamatnya Jalan Bramu nomor 49, Kampung Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Salah satu daerah transmigrasi. Bapak sudah beternak ayam kampung beberapa lama ya Pak? Sudah lama, semenjak saya tinggal di sini. Kira-kira tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 2005. 2005 ya? Iya. Iya, begini pertanyaan saya Pak. Di sini saya akan bertanya, ternak ayam kampung Bapak pada usia berapa ya biasa sering sakit gitu Pak? Enggak tentu, kadang-kadang kalau ada tetangga punya ada macam kena aratan istilahnya di sini, itu kadang-kadang kita antisipasi sebelumnya, kita pakai vaksin supaya nanti tidak menular ke peternak kita gitu. Karena kan tetangga-tetangga kan pada nggak divaksin, makanya sering kena aratan atau penyakit menular gitu. Kalau kita kan pakai vaksin, makanya kan alhamdulillah sampai sekarang juga nggak terjangkit gitu. Kira-kira jenis kelamin yang sakit tuh kebanyakan betina atau jantan gitu Pak? Ya campur, ada yang betina ada jantan gitu. Terus jumlah ternak Bapak yang saat terserang sakit tuh kira-kira langsung beberapa begitu Pak, atau hanya 1-2 saja? Dulu pernah kena 1 kali, waktu itu kena indukan karena kita terlambat vaksinnya tuh. Kena indukan ada 12 ekor itu kena, sama yang kecil-kecil. Pokoknya sudah lepas dari box lah. Itu kena sama jantan-jantannya itu ada berapa, ada 12 kah atau 13 itu. Tapi sebelumnya kan kita sekarang sudah mulai pengalaman ini harus kita vaksin itu tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Apakah Bapak bisa membedakan ternak ayam yang sehat dan yang sakit gitu? Bisa. Kalau ayam sehat itu mukanya memerah gitu, itu yang sehat. Tapi kalau ayam yang sakit biasanya tuh pagi-pagi setelah kita buka kandang itu dia langsung minum, itu biasanya ayam kelihatan sakitnya itu. Dari situ kan kita bisa antisipasi. Kalau ayam mulai pagi-pagi kita buka pintu kandang, terus dia langsung minum cari air, itu berarti kan terindikasi ayam itu bahwa itu ayam sakit. Gitu. Makanya kita harus pisahkan tersendiri atau kita di karantina sendiri supaya bisa kita tangani dengan seksama gitu. Menurut Bapak penyakit apa saja yang menyerang ternak Bapak dari yang dulu sampai yang saat ini? Biasanya itu ayam kena snok itu, kadang pilek kalau ini. Terus nanti kan snok itu kadang begitu bersin itu langsung langsung jatuh mati gitu. Ada lagi yang macam tetelo itu, kadang ende gitu. Makanya kita harus kasih vaksin, kalau nggak begitu nanti cepat menular gitu. Terus apakah Bapak pernah berkonsultasi pada dokter hewan atau mantri hewan gitu tentang ternaknya Bapak yang kena sakit ini? Selama ini saya belum pernah konsultasi sama dokter hewan, tapi kan kita pengalaman otodidak saja gitu. Kita kan sekarang kan banyak mass media ulas masalah penyakit ayam, penanganannya lewat internet kan bisa. Terus apakah ternak yang sakit Bapak pisahkan dengan ternak yang sehat? Iya, selama ini kalau ya tadi saya jelaskan di depan tadi, biasanya kalau pagi-pagi setelah kita buka pintu kandang, ayam langsung menuju cari air minum, itu biasanya terindikasi bahwa ayam itu sakit. Makanya kita cepat tangani supaya kita karantina tersendiri gitu. Oh, di karantina ya Pak? Iya. Terus kapan kira-kira ayam kampung Bapak tuh terserang penyakit? Apa pagi, siang, sore, atau kira-kira jam-jam berapa gitu? Ya pagi kita indikasi, kadang-kadang kalau kita nggak
bisa nggak bisa monitor secara langsung gitu. Pernah dulu terjadi waktu saya tinggal ke Jayapura, ada kegiatan berapa bulan gitu, kebetulan ibu di rumah nggak tahu cara monitor langsung ayamnya toh, akhirnya kena penyakit juga gitu. Apakah Bapak pelihara ayam kampung ini dikandangkan terus atau diumbar saja, Pak? Ada yang kita kandangkan, ada yang kita umbar. Kadang-kadang kan ayam tuh perlu kita, biasanya macam ini, selain kita piara ayam, kita juga piara entok sama bebek sama piara yang lain. Itu kan dalam pribadi saya kan punya keyakinan bahwa penyakit itu kan dari ada yang sistemnya bagaimana, endemik gitu, dari lokalan kayak ini toh. Kadang kalau sama entok kan biasanya main di tempat-tempat ini, becek-becek gitu. Nah, sementara ayam kan cari tempat yang kering. Nah, yang tempat becek tadi kan entok kan bisa hidup dengan baik gitu. Makanya kan mungkin saja kalau misalnya nggak kita semprot sama disinfektan, entok tadi yang bisa bisa menjinakkan penyakit tadi gitu. Terus gini Pak, bila ada riwayat penyakit yang sekarang terjadi, kira-kira bagaimana dengan nafsu makan ternak Bapak? Biasanya memang kalau ada indikasi penyakit itu, memang ayam tuh nggak begitu nafsu makan, tapi yang ada cuma minum melulu gitu. Kalau kondisi ternaknya itu kurus, sedang atau gemuk gitu? Kurus biasanya. Kurus. Kalau sudah terindikasi sakit berapa hari gitu mulai kurus, karena nafsu makan kurang. Jadi yang ada cuma minum saja, tembolak itu penuh air saja. Gitu. Terus setelah Bapak memberikan pengobatan, bagaimana respon hewan tersebut terhadap obat gitu, Pak? Ya alhamdulillah ada reaksi bagus, karena kan selain kita karena ketinggalan vaksin tadi toh, kita kasih obat itu antisipasi berikutnya pakai ini medoxila biasanya. Kalau macam ini kita suntikan gitu. Tergantung jenis ayamnya, itu ayam yang kecil atau besar gitu. Kalau besar kita kita suntik medoxila tadi pakai dosisnya yang agak kecil dulu, misalnya setengah mili gitu. Nanti kalau agak sudah mulai kondisi agak kuat, kita suntik kedua kalinya baru ini kasih 1 cc. Terus kondisi tubuh ternak itu bisa sampai parah tidak Pak pas saat kena penyakit gitu? Kalau penyakit itu pas kena parahnya waktu itu ya langsung duduk, mukanya agak macam biru-biru gitu, nggak bisa gerak lagi, langsung kepala taruh di bawah gitu terus. Kalau kita nggak cepet tangani, kita nggak karantina tersendiri, akhirnya bisa menular ke tempat lain atau ke ayam lain gitu. Tadi kan Bapak bilang ayam Bapak ini divaksin. Kira-kira itu vaksinnya beberapa kali sehari atau beberapa bulan gitu? Vaksin itu rutinnya biasanya 3 bulan sekali. Kalau ayam pertama vaksin toh, kita vaksin semua. Nanti berikutnya kita vaksin ayam, kalau sudah vaksin 3 kali itu biasanya sudah kebal gitu. Nah, nanti kita vaksinnya lagi ayam-ayam yang muda-muda atau yang belum kita vaksin lagi gitu. Jadi tiap kali ayam kan ada yang baru, ada yang mulai generasi mudanya, itu kita vaksin lagi. Pokoknya kalau ayam, patokan saya ayam sudah kita vaksin 3 kali, berarti sudah kekebalan menjamin itu. Vaksin apa yang Bapak biasa gunakan? Biasanya ada 3 macam itu. Pertama kan ada vaksin yang ND, terus vaksin apa lagi, Patelo, ada vaksin macam lagi, apalagi saya lupa lah gitu. Pokoknya 3 kali itu targetnya itu. Bisa Bapak jelaskan sedikit cara Bapak vaksin ayam itu bagaimana? Kalau vaksin pertama biasanya waktu malam hari. Nah, terus kedua kita bisa, kalau yang kecil bisa kita teteskan di hidung, lewat hidung, mata, atau mulut. Toh? Biasanya yang waktu itu ayam yang kecil-kecil kita masih dalam box itu, belum kita lepas. Nah, nanti kalau yang ayam sudah besar, mungkin dari ayam yang peranggang atau indukan, pejantan itu kita suntikan gitu. Karena kan vaksin tadi kan cuma sedikit saja, tapi kan kita perbanyak dengan Aquades tadi, pakai pencairnya toh.
Itu. Kira-kira dosisnya itu seberapa, Pak? Itu kalau yang besar kita pakai dosis 1 cc itu. Kalau enggak ya setengah cc itu enggak apa-apa, sudah cukup itu. Terus ternak Bapak ini pernah diberi obat cacing atau obat-obat lain sebelumnya? Kita enggak selalu kasih obat cacing, cuman antisipasi kalau macam ini, kalau ada kesempatan kelihatannya ayam mulai pucat itu baru kita kasih obat cacing gitu. Karena ayam kan tidak makan di tempat bersih terus. Kadang-kadang di becek-becek itu kan kita antisipasinya pakai obat cacing tadi, nematoda tadi itu. Gitu. Kita carikan obat cacing yang ada di toko. Oh begitu. Ya baik, terima kasih banyak Pak atas waktu yang Bapak berikan. Semoga jawaban yang telah Bapak berikan ini bermanfaat untuk saya dan orang lain juga. Sekian wawancara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya. Terima kasih. Dadah.